katalog induk ya, pertukaran resource sharing dalam bentuk pertukaran data bibliografi sebagai sarana dasar untuk pengembangan layanan kerjasama antar perpustakaan. Nah, hari ini kita akan coba lihat di mana peran itu sebenarnya dengan mengambil salah satu jasa, salah satu layanan, service ya, yang ditawarkan kalau kita berjejaring kerjasama, yaitu silang layan antar perpustakaan, satu, ada yang nyebutnya pinjam antar perpustakaan. Kalau di bahasa Inggris, di buku-buku kalian akan kenalnya interlibrary loan, pinjam antar perpustakaan. Oke, saya share dulu materinya. Oke, jadi ini juga bisa kalian pelajari sendiri ya, PowerPoint-nya. Ada penjelasan suara sama rekaman video. Sekali lagi, resource sharing itu kan macam-macam bentuknya. Yang pertama kemarin kita pertukaran data bibliografi. Kita belum nyobain copy cataloging. Pengolahan terpusat juga nggak mungkin kita kerjakan. Tapi pengolahan terpusat dengan copy cataloging itu nyambung satu dengan yang lainnya. Karena satu unit atau satu eh, anggota sudah buat data bibliografi untuk buku X, maka anggota yang lain nggak perlu lagi create dari nol. Bikin katalog dari nol, tinggal melakukan copy cataloging. Nanti kita cobain. Bukan minggu ini, bukan hari ini. Lalu katalog induk kemarin kita gagal, nanti kita coba akan teruskan. Yang kedua, berkaitan dengan resource sharing, itu adalah silang layan antar perpustakaan. Hari ini kita bahas. Resource sharing yang lain banyak. Namanya resources ya, resource, sumber daya. Di perpustakaan ada sumber daya apa? Ada sumber daya koleksi, nih data bibliografi mainannya. Silang layan juga koleksi. Nah, di perpustakaan kan ada ruangan baca, ada ruangan buat pertemuan ya, ada ruang apa buat nyimpen koleksi khusus misalnya. Itu juga bisa dijadikan resource sharing. Yang lain apa nih? Ada yang tahu nggak resource yang bisa kita sharing lagi? Kemarin jalan-jalan, cari-cari, nanya-nanya, kira-kira apa resource sharing yang belum termasuk di sini dari daftar ini? Atau ada yang unik resource sharing dari jaringan yang kalian kunjungi? Ada nggak? Harusnya kalian waktu ke sana ngecek juga tuh apa aja sih yang di sharing, yang di share ya, yang dibagi pakai atau yang dibagi dimanfaatkan bersama dalam kerjasama jejaring itu. Nah, yang jelas satu dua akan kita bahas karena ini akan sangat terbantukan dengan adanya ICT, komputer, TI, ya, TIK, ruang baca, ruang simpan. Yang lain lagi apa nih? Kerjasama. Nah, itu mestinya kalian bisa sebutkan karena nanti ujian keluar. Oke, kita bahas pinjam antar perpustakaan atau silang layan antar perpustakaan atau interlibrary loan. Definisinya bisa kalian baca di sini. Sekali lagi, tidak ada perpustakaan yang akan mampu memenuhi eh, kebutuhan informasi pemustakanya sendirian. Artinya pasti ada dalam layanan perpustakaan itu satu saat dia tidak bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemustakanya. Mau pinjam buku, wah kita belum langganan. Apa, mau cari artikel, wah kita belum langganan. Oh,
Saya perlu buku tentang ini. Wah, buku itu belum dibeli, belum ada dalam koleksi kita. Jadi, pada prinsipnya, pinjam perpustakaan itu adalah suplemen, melengkapi koleksi perpustakaan kita dengan cara tadi menyediakan bahan-bahan, mau buat penelitian kayak mau buat apa, di mana lembaga kita nggak punya koleksi itu. Dan cara ngelengkapinya harus beli. Berapa lama? Apalagi kalau pakai APBN, mesti tender dulu lah segala macam, ya kan? Nah, di sini pinjam antar perpustakaan akan sangat membantu kita sebagai pustakawan, sebagai perpustakaan, membantu memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Di buku-buku, kalau kalian baca, ada banyak istilah yang sebenarnya hampir sama semua, yaitu interlending, interlibrary loan, sama aja. Ada yang nyebutnya dokumen supply, ada yang dokumen delivery, pinjam antar perpustakaan, silang layan perpustakaan. Oke. Kerjasama antar perpustakaan yang mengizinkan anggota jaringan berbagi sumber informasi koleksi satu sama lain. Ini kalau kita mau sederhanakan, semuanya ini tidak lain adalah mengizinkan, menyediakan ya sumber informasi kepada anggota jaringan. Oke, sebelum kita mulai untuk bikin jasa silang layan, ini ada informasi yang harus kalian siapkan. Ada infrastruktur yang harus kalian punya sebelum kalian bisa punya jasa silang layan. Yang jelas, kalian harus punya sistem informasi. Kalau mau jasa silang layan, tapi sistem perpustakaan kalian masih manual, masih dicatat, atau sekedar masuk di daftar Excel misalnya, sudah pakai komputer, tapi belum pakai sistem informasi yang bagus ya, belum pakai sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi, maka jasa silang layannya pasti akan jalannya nggak akan mulus. Lalu kemudian eh, bahwa memang jasa silang layan itu muncul karena koleksi kita diminati. Kalau kalian punya koleksi yang semua orang sudah punya, kasarnya, maka pasti ngapain kita pinjam ke orang lain kalau kita sudah punya, ya kan? Nah, jasa silang lain ini biasanya akan berhasil, akan berjalan dengan baik jika memang koleksi dari perpustakaan atau koleksi dalam anggota jejaring itu unik. Ada yang memang spesial, di tempat lain nggak ada. Oke. Nah, jasa silang layan ini juga biasanya jadi sarana dari anggota jejaring untuk bergeser menuju perpustakaan elektronik. Saya tidak bilang perpustakaan digital ya, karena bisa jadi mereka hybrid gabungan. Tapi sistemnya itu semua sudah berbasiskan digital. Interaksi, transaksi untuk sirkulasi sudah digital. Komunikasi pemustaka dan perpustakaan sudah bisa lewat email, lewat internet. Nggak perlu lagi harus datang, nggak perlu lagi harus manual. Juga pasti ada ini, retribusi, iuran. Karena mau nggak mau harus ada koordinator, harus ada kegiatan bersama, dan seterusnya. Dan kemudian, mau nggak mau, jasa silang layan ini harus berbentuk jaringan kerjasama. Ingat, jaringan kerjasama. Bukan nebeng ya, bukan nebeng pinjam koleksi. Karena kalau jaringan kerjasama, maka setiap anggota harusnya apa? Punya wewenang yang sama kan, punya tugas yang sama kan, jadi saling berbaginya rata.
Bukan yang gede doang, yang paling banyak minjemin. Tapi dia mau minjem ke tempat lain nggak bisa. Misalnya, kalau ada perpustakaan, misalnya perpustakaan UI koleksinya lengkap. Lalu ada perpustakaan dari universitas swasta yang ada di mana Tanjung Priok. Universitasnya pun masih nyewa di ruko untuk ruang kuliah. Nah, kalau itu kejadiannya, makanya nanti jaringan kerjasamanya susah nih. Kenapa? UI dipinjemin terus, tapi yang di Priok nggak pernah minjemin, karena mereka koleksinya nggak ada yang unik gitu ya. Nah, lama-lama UI juga malas kali ya. Ini kok yang minjem koleksinya malah kebanyakan orang luar, bukan sivitas akademika UI-nya. Nah, akan muncul friksi-friksi seperti itu. Karena itu harusnya jaringan kerjasama. Harus saling bekerja sama. Sistem informasi tentu saja tidak lain untuk pengelolaan informasi. Dengan cepat kita bisa memberitahukan atau sistem sirkulasi untuk jasa silang layarnya memungkinkan tanpa harus datang ke perpustakaan, cukup dengan login ke situs perpustakaan kita langsung tahu buku ini ada di perpustakaan mana, bisa dipinjam atau tidak, berapa ongkosnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, nanti ada video di layar yang bisa kalian lihat, salah satu universitas di Korea ya, yang sudah mempunyai jasa silang layar. Kalian bisa perhatikan baik-baik bagaimana apa saja yang eh, dilakukan, dibutuhkan untuk meminta jasa silang layar. Oke, satu hal yang paling menarik adalah di silang layar ini hak cipta dan hak akses ya. Dikaitkan dengan hak cipta dan hak akses, maka sebenarnya kalau pinjam antar perpustakaan ada dua koleksi. Dua koleksi itu adalah satu koleksi yang memang harus dikembalikan, oke. Tapi juga ada koleksi yang memang tidak perlu dikembalikan. Nah, dua hal ini tidak akan pernah terlepas dari hak cipta dan hak akses. Returnable berarti harus dikembalikan. Buku kalau saya pinjamkan ke perpustakaan lain dari perpustakaan saya, maka saya akan berharap buku itu dikembalikan. Oke. Untuk mikro, bahan-bahan audiovisual, biasanya dipinjamkan dan harus dikembalikan. Berapa lama? Tergantung kesepakatan gitu ya. Nah, yang non-returnable berarti dia memang tidak harus dikembalikan. Misalnya layanan fotokopi. Kita nggak pinjem, tapi tolong kopiin artikel jurnal. Tolong kopiin makalah dari pertemuan, dari seminar. Gitu ya. Problemnya adalah, kalau yang non-returnable ini yang tidak harus kembalikan, tolong perhatikan masalah hak cipta dan hak akses. Kalau nggak salah UI, ya. UI itu pernah diembargo. Diembargo sama siapa? Sama siapa penyedia database artikel. Ada yang tahu siapa layanan yang dipakai sama YARSI untuk menyediakan artikel jurnal, terutama jurnal kedokteran ya, yang Universitas YARSI langgan. Apa nama suppliernya? Apa nama database-nya? Ada yang pernah ngecek nggak? Perpustakaan kalian itu ProQuest, Pak. ProQuest. Apalagi satu lagi? Hanya ProQuest. Ayo, Mungkin martabak, Pak. Martabat. mak Martabat. maktabah. Martabak ya. Martabak. Lapar ya? Udah makan belum? Udah, Pak. Cuma nggak bisa. Yuk, satu lagi, satu lagi. Clinical Q. Clinical Q, iya bolehlah. Tapi spesifik sekali untuk kedokteran.
Yang juga untuk umum kita juga langganan sebenarnya. Nggak ada yang tahu. Wah, payah nih. Gimana membuat jejaring kalau kayak gini caranya? EBSCO, udah pernah dengar EBSCO? EBSCO udah pernah dengar? Udah pernah tahu? Udah Pak, Nah iya, kan udah kita Pak. juga langganan. Perpustakaan juga langganan EBSCO. Jadi kejadiannya adalah, EBSCO itu kan kita langganan. Oke, Yarsi langganan. Berarti yang boleh mengakses koleksi tersebut adalah apa? Hanya mahasiswa Yarsi. Oke. Di luar mahasiswa Yarsi nggak bisa. Cara ngebatasinnya dengan cara eh, harus hanya bisa diakses lewat password yang dikasih ke Yarsi. Oke. Kamu ngakses dari rumah boleh, tapi dengan password yang dikasih dari perpustakaan. Maka kemudian kedeteksi, oh, memang kamu orang apa, sivitas akademik dari Yarsi dan diizinkan untuk akses. Nah, yang kejadian adalah ini berkaitan dengan hak akses ya, bukan hak cipta. UI kan langganan, EBSCO dan ProQuest, terus beberapa database yang lain gitu. Lalu mereka bikin apa? Mereka bikin jasa perpustakaan, layanan perpustakaan, layanan jasa perpustakaan yang intinya mencarikan sumber-sumber informasi untuk topik-topik tertentu dan dijual. Jadi kalau kemarin Kemasulang Informasi kalian bikin kan ya paket-paket data informasi, kalian juga nawarin apa layanan gitu ya. Mau cari informasi apa nih? Ntar saya cariin ini bukunya, ini artikelnya dan seterusnya. Nah, UI juga melakukan hal yang sama, tapi di situ ternyata hak akses dari database itu tidak mengizinkan konten yang di dalam database dijual. Padahal UI menjual. Memang tidak hanya isinya tidak hanya berasal dari apa database yang dilanggan ya, tapi termasuk sebagian database yang dilanggan. Ada yang dari koleksi, ada yang dari tempat lain, ada yang dari hasil penelitian sendiri, dikemas ulang gitu kan, dijadiin satu paket informasi dan dijual. Kalau mau paket informasi itu harus bayar lah, kira-kira gitu. Ada 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 jasanya. Gara-gara itu UI diembargo. Diembargonya apa? Selama masih menjual akses ini secara tidak langsung, database-nya ditutup untuk semua UI. Nah, ini kan artinya kalian mesti hati-hati. Meskipun intinya kan mungkin mau bantuin ya. Jaringan bisa saja tadi UI bekerja sama dengan Yarsi, lalu kemudian Yarsi nggak punya koleksinya, lalu Yarsi minta tolong dibuatkan paket informasi, tolong cariin dong, saya mau meneliti tentang ini kerjasama sama penelitian sama apa dosen UI misalnya. Nah, hal-hal itu harus kalian perhatikan waktu kalian bicara tentang silang layang. Kalau koleksinya sendiri, buku, nggak ada masalah mungkin. Tinggal dikaitkan dengan hak cipta. Kenapa? Boleh nggak saya copy semua satu buku, lalu fotokopi buku itu yang saya pinjamkan dan tidak perlu dikembalikan? Ya, artinya kan sama aja. Perpustakaan berarti bajak buku ya, dan ditawarkan ke orang lain. Oke? Hak cipta dan hak akses. Dan ini juga tadi perjanjian kontrak. Nah, yang menarik, kalian itu sebenarnya pajak yang kalian bayar, mau beli apapun kalian kena PPN, ya kan? Mau bikin surat-surat, kalian beli materai. Nah, itu semua adalah sebagian dari uang yang kalian bayarkan itu dipakai Perpustakaan Nasional untuk langganan EBSCO dan ProQuest. Jadi manfaatkanlah
pajak yang sudah kamu bayar secara tidak langsung tadi, ya, yang dipakai sama Perpustakaan Nasional. Karena Perpustakaan Nasional duitnya dari mana sih? Kan dari APBN. APBN dari mana? Ya selain dari pendapatan negara non pajak, ya dari pajak kalian kan. Jadi mau nggak mau dari pajak kalian sebenarnya masuk gitu. Nah, makanya kemudian Perpustakaan Nasional bikin perjanjian kontrak dengan EBSCO dan ProQuest. Siapapun dalam skop apa jejaring yang ada di Indonesia harus diizinkan. Kalau tadi kan YRC misalnya, kalau kalian nggak tanya ke perpus, pasti nggak akan dapat akses kan. Nah, sekarang kebalikannya nih, Perpustakaan Nasional bikin perjanjian kontrak tadi hak akses bahwa seluruh warga negara Indonesia harus diberikan hak untuk mengakses koleksi yang sudah dibeli oleh Perpustakaan Nasional. Jadi, manfaatkanlah. Kumpulin artikel dari manapun, baca-baca gitu ya. Siapa yang belum pernah make? Kalau belum pernah make, rugi kalian. Karena itu pajak kalian juga, loh. Jangan salah. Dan itu perjanjian kontraknya berarti harus diperhatikan juga kalau kita mau meminjamkan koleksi kita ke orang lain. Oke? Hak cipta di Indonesia 2014 ya, undang-undangnya. Di sini ada satu kalimat penting. Perpustakaan lembaga menjamin bahwa salinan hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Apa itu? Ini dia. Yang tidak bertujuan komersil, ya, perpustakaan, lembaga arsip yang tidak bertujuan komersil, UI tadi kan dijual ya, berarti kan komersil kan? Nah ini udah nggak masuk nih pasal 47. Diizinkan untuk bikin satu salinan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Ya, dengan cara silakan dibaca. Intinya itu A, lalu yang B-nya nggak perlu. Yang C, pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi dan pertukaran informasi antar perpustakaan. Jadi, sebenarnya Hak Cipta Indonesia sudah mengakui jasa silang layan antar perpustakaan. Nah, pertanyaan yang menarik, apakah kalian sudah pernah merasakan layanan pinjam antar perpustakaan ini? Karena di Undang-Undang Hak Cipta, itu sudah diakui. Ya, undang-undang sudah ngizinin, malah kita nggak ada yang manfaatin. Kan aneh ya. Kalian tidak diatur dalam undang-undang, tidak boleh dilanggar, malah dilanggar gitu kan. Ini yang sudah diizinkan, kok nggak ada yang manfaatin. Gitu. Jadi, coba diperhatikan baik-baik hak cipta. Nah, kita bicara interlibrary loan antar negara gimana? Tadi kita bicara konteksnya internal dalam negeri nasional. Nah, kalau antar negara, maka IFLA ini bisa dipakai ngeluarin dokumen yang namanya IFLA Guideline. IFLA Guideline meskipun antar negara, pada prinsipnya sebenarnya juga bisa dipakai beberapa poinnya untuk pelaksanaan interlibrary loan di tingkat nasional. Oke? IFLA Guideline ada 8 poin. Intinya adalah berbagi pakai, shared use, ya. Koleksi dari perpustakaan. Sorry. Jadi ke ILL antar negara, share use, berbagi pakai koleksi individu, koleksi perpustakaannya satu satuan, itu penting sebagai bagian dari kerjasama internasional perpustakaan. Jadi
IFLA pun mengakui, ya karena tadi nggak ada perpustakaan yang akan bisa memenuhi semua kebutuhan informasinya sendirian. Kita harus kerjasama. Ini dia. Can be self-sufficient in meeting all the information need of its user. Artinya juga, tidak ada satu negara pun yang akan bisa memenuhi kebutuhan semua warga negaranya sendirian. Pasti dia akan butuh negara lain. Oke? Supply of loan and copies between libraries in different country is valuable. Jadi, penyediaan layanan peminjaman maupun fotokopi ya, antar perpustakaan, antar negara, itu punya nilai penting dan bagian yang penting dalam proses interlibrary loan. Oke, bisa dibaca sendiri bahasa Indonesianya. Guideline-nya apa aja? 8 prinsip tadi ya. Ini udah dijelasin semua, ada penjelasannya, bisa dibaca. Intinya national responsibility bahwa tiap negara harus punya. Bukan harus punya. Harus menerima tanggung jawab, accept responsibility, harus bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk menyediakan akses terhadap publikasinya untuk dipakai oleh negara lain. Dan itu adalah tanggung jawab nasional, tanggung jawab setiap negara. Dengan cara pinjam, fotokopi, atau apapun yang sesuai ya. Untuk terbitan saat ini maupun sebelumnya. Oke. Jadi koleksi-koleksi lama juga harusnya bisa dipinjemin gitu loh. Nasional lagi masih levelnya bahwa untuk bisa menjalankan interlibrary antar negara, negara harus punya yang namanya resource sharing system. Sistem berbagi sumber daya nasional. Oke. Jadi kalau kita anggota IFLA gitu, Indonesia anggota IFLA, maka Indonesia harusnya punya national resource sharing. Bagaimana sistem di dalam negeri yang untuk berbagi sumber daya itu bisa dilakukan seperti apa? Kita punya sistem nggak? Kalau tanpa sistem itu, maka kita nggak mungkin bisa ngelayanin permintaan dari luar ya dalam rangka interlibrary loan antar negara. Kalau perorangan ya nggak ada masalah. Saya minjem ke teman saya di Nigeria, ya boleh-boleh aja. Itu bukan bukan interlibrary loan, ya kan? Dan itu yang kejadian sekarang. Kebanyakan orang luar pinjam ke Indonesia bukan atas nama perpustakaannya, tapi atas nama pribadi. Karena kalau nggak ada infrastruktur ini nggak akan jalan lah, dijamin. Ada nggak kebijakan untuk international resource sharing? Tadi kita sudah ada ya undang-undang, tapi bicaranya kan undang-undang hanya di level lokal. Kalau kalian lihat di undang-undang hak cipta itu tidak bicara untuk eh, internasional. Ada nggak yang bicara tentang silang layan antar perpustakaan di tingkat internasional? Dokumennya ada nggak? Harusnya semua negara yang mau terlibat dalam silang layan antar negara ini, dia harus punya kebijakan dulu. Bahkan, nah berikutnya dokumen delivery. Bagaimana cara mengirimkan, menyampaikan, meneruskan lewat sistem pengiriman. Sistemnya itu tadi, dokumen delivery namanya kalau di buku-buku. Istilah yang dipakai. Bukan hanya apa pengiriman ya, bukan hanya kurir, tapi mekanisme yang jelas untuk proses pengirimannya. Bagaimana tata cara meminta koleksi?
ini perpustakaan yang menyediakan bahan nggak boleh nolak. Semua permintaan harus diterima. Oke? Tapi perpustakaan yang minta pun harusnya juga sadar tidak semua format tersedia di perpustakaan yang kita mau pinjam. Nah, di sini berarti harus ada proses, harus ada kesepakatan, ya, termasuk penerimaan dan pengiriman materi yang mau dipinjam antar perpustakaan tadi. Karena bisa jadi yang minta maunya misalnya dalam bentuk mikro, tapi perpustakaan yang menyediakan nggak punya bentuk mikro, punyanya digital. Nah, gimana tuh jembataninya? Harusnya kedua belah pihak memastikan bagaimana proses, akurasinya seperti apa, formatnya gimana. Apakah oke, perpustakaan yang membutuhkan dalam bentuk mikrofilm akan melakukan perubahan mikrofilmnya ke dalam bentuk mikrofilm, atau itu harus diserahkan ke perpustakaan yang punya koleksi. Nah, ini harus ada kejelasan ya dalam hal pengiriman request, permohonan. Nah, perpustakaan yang punya koleksi, nih, keputusannya mau ngasih yang dipinjamkan atau yang nggak perlu dikembalikan, ya, yang boleh, yang harus dikembalikan ataupun yang tidak harus dikembalikan, semuanya ada di tangan perpustakaan yang nyediain koleksi yang dipinjam. Oke? Jadi tergantung pada perpustakaan penyedia sumber, penyedia koleksi. Setiap negara yang meminta akses sumber informasi harus menghormati kemampuan perpustakaan penyedia, dalam ini penyedia sumber, dalam menyediakan format yang ada. Nyambung ya dengan yang tadi. Saya maunya bentuk microfiche, tapi di sana cuma ada mikrofilm, gimana? Oke, keputusannya saya nggak boleh ngotot, harus dalam mikrofis. Karena keputusan penyediaan salinan ada di perpustakaan penyedia. Copyright, tadi udah kita bahas. Fair use itu apa, fair dealing juga apa. Dan tadi contoh yang fair use adalah yang di Undang-Undang tahun 2014, pasal 47 tadi ya, ada fair use. Nah, itu biasanya akan kita manfaatkan. Perpustakaan akan memanfaatkan itu untuk menjalankan jasa silang layan antar perpustakaan. Copyright. Sekarang ini, bukan hanya copyright ya, ada hak, ada aturan, mungkin kebijakan politik boleh aja. Itu juga harus jadi perhatian dalam silang layan antar negara ini. Jadi bisa jadi dari Amerika kan negaranya bebas ya, tingkat kebebasannya tinggi, termasuk pemanfaatan informasi. Nggak ada tuh buku-buku dilarang, tuh jarang. Nah, kalau dari misalnya dari perpustakaan di Universitas di Amerika butuh buku, bukunya siapa? Buku tentang G30 SPKI karangan si apa? Siapa? Uh, Aidit ya. Siapa? PKI? Sejarah? Ada yang ingat? Udah. Yuk, sejarah. DN Aidit ya. Dia kan juga punya buku tuh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau dari Universitas Amerika perlu untuk penelitian tentang komunis di Indonesia, lalu dia ada buku itu gitu kan, dia tahu buku itu ada di perpustakaan X gitu kan.
lalu saya mau pinjem misalnya, dan sudah ada jaringan apa pinjam antar perpustakaan established di Indonesia dan Amerika. Nah, di situ kalau ternyata di Indonesia mungkin bukan copyright, tapi itu dianggap bagian dari buku yang tidak boleh paham, yang tidak boleh muncul lagi di Indonesia, dan itu bukunya dilarang gitu. Maka orang Amerika itu nggak boleh maksa, kira-kira gitu. Tergantung dari negara pensuplainya. Bisa jadi buku itu di tingkat internasional nggak ada masalah, tapi begitu negara pensuplainya bilang, oh itu nggak bisa, maka sekali lagi copyright yang harus dihormati itu adalah negara yang mensuplai. Oke, ada restriction di sana, ya nggak boleh ngotot lah kasarnya. Oke, siapa yang bertanggung jawab terhadap barang yang dipinjam? Maka perpustakaan yang minta requesting library harus bertanggung jawab sepenuhnya. Sepenuhnya artinya dari mana? Sepenuhnya itu berarti sejak barang yang diminta, entah fotokopi, entah harus dikembalikan gitu ya, keluar dari perpustakaan supply yang menyediakan. Lalu kemudian sampai koleksi tadi, buku yang dipinjam atau materi yang dipinjam tadi, kembali lagi ke perpustakaan yang punya. Semua itu ada di bawah tanggung jawab perpustakaan yang minjam. Cara-cara yang aman, metode-metode yang cepat untuk penyediaan dan pengembalian item harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Misalnya, kalau ada mau pinjam buku, ya kan, lalu kemudian di sini artinya, kalau ada yang mau pinjam buku, maka kita sebagai perpustakaan yang menyediakan, itu harus bisa mengirim secepat mungkin, bukan dengan pertimbangan cara yang semurah mungkin. Nah, yang cepat, yang paling aman seperti apa? Nah, itu yang harus kita pilih. Bukan yang yang murah aja lah. Nggak bisa kayak gitu. Begitu juga waktu ngembaliin. Maka waktu ngembaliin, kita akan mengembalikan harus dengan asumsi ini sudah yang terbaik untuk pengiriman waktu buku dikirim ataupun waktu buku nyampe ke perpustakaan pemilik. Oke, tujuh. Terakhir, duit, payment, bayaran. Seperti apa? Decision, keputusan apakah ada fee, ada bayaran atau enggak, diserahkan kepada masing-masing perpustakaan. Kalau memang ada charge, ada biaya yang harus dikeluarkan, maka perpustakaan harus berupaya, bukan berupaya memastikan mekanisme charging dan payment tadi sesimpel mungkin. Jangan sampai nyusahin, kira-kira gitu. Oh, kita mau minta bayaran, oke. Yang minta dari Polandia, lalu perpustakaan bilangnya kita hanya terima bayaran dalam rupiah. Nah, itu nggak bisa tuh. Kalau si orang Polandia itu bisa bayar dolar, ya udah dolar aja lah. Currency yang mungkin di semua tempat sama. Oke, tapi jumlahnya berapa? Tergantung individunya. Dan itu harus dijelaskan di awal. Di Indonesia,
ini ada FKP 2TN, kartu sakti, ya. 10 perpustakaan awalnya bisa pinjem. Jadi sesama anggota perpustakaan, ya sesama anggota forum kerjasama perpustakaan perguruan tinggi, itu bisa saling pinjam antar perpustakaan. Pembinaan, para pustakawan, dan seterusnya ini adalah beberapa catatan dikaitkan dengan forum kerjasamanya. Bukan kartu sakti. Kartu sakti itu silang layan ya. Oke. 2017 ada 124. Sekarang udah nggak tahu berapa. Saya udah nggak ngikutin lagi nih. Anggota FKP 2TN, FKP PTN, perguruan tinggi negeri yang permohonan untuk menjadi anggota. Bersedia memenuhi persyaratan, disahkan sebagai anggota, menghimpun sebanyak 124 perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Jadi FKKPTN sekali lagi sudah ada 124. Nah ini menarik nih sebenarnya kalau ada yang mau meneliti. Benar nggak sih silang layan antar perpustakaan ini sudah berjalan di antara perpustakaan perguruan tinggi? Lalu yang swasta gimana? Apa saja manfaatnya? Tidak banyak. Mereka bisa datang, oke. Lalu kalau punya kartu sakti, mereka bisa akses, nggak perlu bawa surat pengantar dan segala macam. Mereka bisa memanfaatkan, tapi nggak boleh pinjam. Oke. Pinjam pinjam dalam artian di borrow ya, di borrow, dibawa pulang. Jadi meskipun kita sudah punya kartu sakti, tapi kita nggak bisa minjem buku itu untuk dibawa pulang. Mungkin dibaca di tempat nggak ada masalah. Fotokopi masih boleh. Tapi kartu sakti bukan member, bukan kartu keanggotaan. Kira-kira gitu. Oke, di learning ada bacaan-bacaan, pemahaman. Kalau mau cari lebih jauh, silakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya stop sharing dulu. Ada berapa mahasiswa? 37. Alhamdulillah. Paling tidak ada 37 mahasiswa yang belajar. Oh, 36. Ada yang keluar. Gimana? Ada pertanyaan? Kalian bisa pelajari lagi dengan mendengarkan penjelasannya yang direkam ya. Oke, kalau nggak ada, saya stop recording dulu.